Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Setiani sebagai moderator, dan teman-teman saya, yaitu ada Mbak Ika Maulidatul Alfi dan Mas Adnan Maulana Siddiqi. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Genealogi dan Kelahiran Rasulullah, yang disusun untuk memenuhi mata kuliah Sirah Nabawiyah yang diampu oleh Ibu Ulfa Rahmawati MPDI. Saya akan melanjutkan materi yang pertama. Nama Ika Maulidatul Alfi, NIM 201011008, yang akan menjelaskan materi Sirah Nabawiyah. Yang pertama yaitu A. Pendahuluan. Kondisi masyarakat Arab dalam beberapa segi sudah relatif maju, namun masih sangat terpuruk pada kondisi lainnya. Tersebarnya perilaku hina dan tercela, berkembang berbagai macam hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan, seperti kebiasaan suami istri menyuruh istrinya berselingkuh dengan laki-laki lainnya dengan alibi untuk mencari keturunan yang baik dan cerdas. Maraknya perzinaan di berbagai lapisan masyarakat dan legalisasi tempat perzinaan. Adat perkawinan yang mengutamakan perkawinan dengan ibu atau dengan saudara sendiri. Poligami dengan tidak ada batasan yang pasti. Budaya penguasa merajalela. Kehadiran Muhammad dikala mereka telah mengubah dan mendidik mereka dalam banyak hal ke arah kemajuan, persatuan, persaudaraan, persamaan hak, dan mendidik mereka menghormati kaum wanita dan anak-anak. Namun demikian mereka juga memiliki akhlak yang sangat mengagumkan, seperti kedermawaan, menepati janji, menjaga harga diri, dan enggan berhina. Selanjutnya, di tengah kondisi yang memprihatinkan ini, lahirlah Muhammad pembawa risalah Islam untuk mengubah kondisi masyarakat dari keterpurukan kepada peradaban tinggi, dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam, dan berpecah belah kepada persatuan dari penyembahan berhala dan penguasa menjadi penyembah kepada Allah semata. Berikut ini akan disajikan mengenai penjelasan bagaimana geologi Nabi Muhammad, bagaimana kelahiran Nabi Muhammad, hingga bagaimana kisah ibu susu beliau. Pembahasan yang pertama yaitu tentang mengenai genealogi Rasulullah. Apa itu genealogi? Genealogi adalah garis keturunan manusia, hubungan keluarga sedarah. Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham An-Nahwi berkata, silsilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nama dari Abdul Muthalib adalah Syaibah bin Hashim, dan nama dari Hashim adalah Amr bin Abdi Manaf. Sedangkan nama dari Abdi Manaf adalah Al-Mughirah bin Husayi bin Hilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudhikah. Nama dari Mudrikah adalah Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Adda atau Adad bin Muqawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Ya'jub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim. Khalilur Rahman bin Tarih yaitu Azar bin Nahur bin Syaruk bin Ra'u bin Falik bin Aibar bin Shalih bin Afaziyat bin Sam bin Nuh bin Lami Matawusyalah bin Anuyaitu Nabi Idris alaihissalam bin Yard bin Mahlil bin Qainan bin Yanisi bin Sid bin Adam. Silsilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Adnan tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sedangkan silsilah setelah Adnan sampai Nabi Adam alaihissalam terdapat perbedaan pendapat mengenai namanya. Ibnu Hisham berkata, menceritakan kepadaku Khalid bin Qurrah bin Khalid Asyadusi dari Syaiban bin Zuhair bin Syaqi bin Turs dari Qatadah bin Di'amah. Dia berkata Ismail bin Ibrahim Khalil Rahman bin Tayyib, dan yaitu Azar bin Naruh bin Asraq bin A'aw bin Falik bin Abir Shalih bin Arfahyashad bin Syam bin Nuh bin Lami bin Matuwasalak
bin Aknun bin Yard bin Mahlail bin Qayin bin Anusi bin Syed bin Adam. Yang selanjutnya yaitu tentang kelahiran Rasulullah. Nabi Muhammad SAW lahir dari kandungan bundanya pada tanggal 29 Agustus hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan tahun 571 Masehi di kota Mekah Al-Mukarramah. Ayah dari Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ia dinikahkan dengan Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra. Ketika itu Abdullah berumur 25 tahun. Dalam riwayat lain ditegaskan ketika itu Abdullah berusia 24 tahun, masih dalam keadaan berbulan madu. Abdullah pergi dalam suatu usaha perdagangan. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Abdullah pergi ke Syria. Dalam perjalanan pulang dari Syria, beliau tinggal di tempat saudara ibunya di Madinah untuk beristirahat. Akan tetapi kemudian mendadak sakit dan meninggal di Madinah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau pergi berdagang ke Syam. Sepulang dari Syam bersama kafilah Quraisy tinggal di Madinah. Di sana beliau sakit dan meninggal serta dimakamkan di perkampungan An-Nabihah Al-Jadi. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Abdul Muthalib Madinah untuk mencari kurma sebagai pembekalan mereka, lalu meninggal di sana. Dikatakan bahwa Aminah ibunda Nabi tidak mendapatkan kesulitan yang berarti dalam kehamilannya. Ketika Aminah melahirkan bayinya, ia mengundang sang kakek Abdul Muthalib untuk datang melihatnya. Dia mengambil bayi itu dan membawanya ke Ka'bah. Lalu dia memberi nama Muhammad, berarti yang terpuji atau yang layak mendapat pujian. Abdul Muthalib memilih nama Muhammad bagi sang bayi yang dengan harapan di kemudian hari Muhammad dapat kemuliaan dan menjadi kebanggaan bangsa Arab seperti yang diharapkan Abdul Muthalib. Pada hari ke-7 kelahiran Nabi, Abdul Muthalib menghitan atau menyunatkan beliau sebagaimana tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Namun dalam pendapat lain, Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi sudah lahir dalam keadaan sudah dalam kondisi berhitan. Berdasarkan kitab Talqihu Fuhumi Ahlil Atsar, sedangkan pendapat yang dipandang kuat oleh para ulama besar adalah bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan sudah dihitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Maulana Sidki dengan NIM 201011100031. Ingin melanjutkan presentasi dari Mbak Ika. Itu pada C, ibu susu Rasulullah. Aminah pada janda beranak satu itu hidup miskin. Suaminya hanya meninggalkan sebuah rumah dan seorang budak, yaitu Barokah al-Habsyah atau Ummu Aiman. Sementara sudah menjadi kebiasaan bangsawan Arab waktu itu, bayi yang baru dilahirkan akan disusukan kepada wanita lain. Wanita yang dipilih biasanya adalah wanita dusun, supaya si anak dapat hidup di alam yang segar dan mempelajari bahasa Arab yang baku. Menunggu jasa wanita yang menyusui, Aminah menyusui sendiri Muhammad yang kecil selama 3 hari, lalu dilanjutkan oleh Tuwaibah, budak Abu Lahab. Muhammad kemudian ditawarkan kepada Mudiat, yaitu wanita yang menyusui bayi, dengan harapan mendapat bayaran dan hadiah. Namun mereka menolak karena Muhammad adalah anak yatim. Tapi di antara mereka ada Halimah Sayyidah yang belum mendapatkan seorang bayi yang akan disusui. Karena itu ia mengambil Muhammad sebagai anak susuannya. Dan Muhammad kecil memberi berkah kepada keluarga Halimah. Semula Halimah hidup serba kekurangan, tapi semenjak mengasuh Rasulullah, keluarga tersebut kini hidup penuh dengan kedamaian, kegembiraan, dan berkecukupan. 2 tahun kemudian Halimah memohon agar Muhammad diizinkan tinggal kembali bersama Bani Sa'ad. Aminah pun menyetujui. Selama 4 tahun Muhammad bersama mereka. Dusun itu pun bertambah keberkahan. Domba-domba yang dipelihara Halimah pun menjadi gemuk dan banyak yang memberikan air susu, walaupun rumput di daerah mereka tetap gersang. Anehnya,
lagi ketika sudah menyusu di susu sebelah dan hendak diberikan sebelah lain lagi. Muhammad menutup mulut kuat-kuat. Halimah faham Muhammad menginginkan susu yang di sebelah adalah untuk saudara kesusuannya, Damrah. Muhammad cilik baru dikembalikan ke Mekah setelah terjadi peristiwa pembelahan dada. Mendengar itu, Halimah khawatir dengan keselamatan Muhammad cilik yang kecil dan segera mengembalikannya pada ibunya. Setelah itu, Halimah sudah tidak mengetahui kabar lagi tentang Nabi Muhammad. Baru ketika usia Muhammad 40 tahun, terdengarlah berita oleh Halimah, rupanya anak susuannya menjadi Rasulullah. Hingga suatu hari akhirnya Halimah dapat berjumpa kembali dengan Rasulullah SAW. Halimah merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Selepas itu Halimah meninggal dunia. Itulah terakhir kalinya ia berjumpa dengan Rasulullah. Analisis. Nabi Muhammad SAW dibesarkan dalam keluarga Bani Hashim yang dikenal sebagai pemimpin suku yang sangat dihormati. Nabi pernah mengatakan, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah keturunan Nabi Ismail, memilih Quraisy di antara keturunan Kinanah, memilih Bani Hashim di antara kaum Quraisy dan memilihku di antara Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Secara sosiologi, sabda Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan, pertama, terah genealogis itu sangat penting dalam kepemimpinan sosial politik. Meski bukan penerus satu-satunya, karena dari garis keturunannya, kepribadian dan kepemimpinan seseorang dapat dilihat dan dapat dibuktikan. Jadi, secara sosiogenealogis, Nabi Muhammad SAW terbukti memiliki nasab dan kenabian dan kepemimpinan yang berpengaruh. Penelusuran sosiogenealogis dapat memperjelas track record moral dan sosial seseorang pada masa lalu. Sebab dewasa ini tidak sedikit pemimpin itu dihasilkan atas pencitraan, marketing politik, dan modal finansial, bukan kompetensi dan integritas moral yang baik. Karena itu, ada beberapa nilai kesabaran dan kerja keras yang terkandung dalam sirah Nabi Muhammad SAW. Sepeninggal Abdullah, tidak banyak harta yang ditinggalkan. Meski demikian, dapat dilihat bahwa meski Abdullah masih muda, ia sudah mampu bekerja, berusaha untuk mencari nafkah, untuk menafkahkan keluarganya dengan giat dan sungguh-sungguh. Selain itu, kita diketahui bahwa ibunda Nabi Muhammad SAW yaitu Siti Aminah menjanda serta hidup dalam kemiskinan saat mengandung Nabi Muhammad. Dengan seorang diri, beliau mampu berjuang merawat bayi Muhammad dalam perutnya, sehingga beliau layak dicap sebagai perempuan hebat dan kuat. Dari kisah tersebut, hendaknya kita bisa mencontoh atau menerapkan perilaku sabar dan bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Selalu yakin bahwa Allah SWT tidak akan menguji seorang hamba di atas kemampuannya. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang telah diusahakan, dan ia mendapat keburukan atau siksa dari kejahatan yang telah ia kerjakan. Selanjutnya yaitu poin D, nilai-nilai. Yang pertama ada nilai religius. Religius adalah suatu sikap yang menyadari kebesaran Sang Pencipta. Nilai ini melandasi karakter Nabi Muhammad dan dioptimalkan pada usia dini beliau, yaitu sekitar 2-4 tahun. Di usia di mana pembentukan karakter Nabi sangat dominan. Hal ini dilatar belakangi oleh lingkungan pada saat yang jauh dari pengaruh negatif kota besar dan pola pendidikan yang mengedepankan aspek natural. Dalam rentang waktu 2 tahun, tentu saja sangat kuat untuk meletakkan fondasi karakter beliau. Menciptakan lingkungan yang kondusif dan natural merupakan aspek yang bisa dilakukan oleh konteks saat ini, di mana orang tua harus menyadari bahwa usia dini anak haruslah diciptakan lingkungan yang kondusif dan natural apabila menginginkan generasi yang unggul. Selanjutnya, nilai-nilai yang kedua yaitu kerja keras.
Kerja keras yaitu perilaku yang menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna untuk menyelesaikan tugas. Hal ini dapat diteladani dari kisah kedua orang tua Nabi Muhammad SAW. Ayah beliau yaitu Abdullah, walaupun masih muda, dia sudah mampu bekerja, berusaha untuk mencari kekayaan, menafkahkan keluarganya dengan giat dan bekerja sungguh-sungguh. Selain itu, hal ini juga dapat diteladani dari kisah ibunda Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Aminah. Beliau berusaha sekuat tenaga di tengah kemiskinan untuk membesarkan Rasulullah. Kemudian, nilai-nilai yang ketiga yaitu nilai keadilan. Rasulullah telah mengingatkan pentingnya sikap untuk tidak mengambil hak orang lain. Bahkan saat beliau masih bayi pun, Rasulullah telah mencontohkan sikap tersebut. Hal ini dapat diketahui dari sikap beliau yang menyusu kepada Halimah. Suatu ketika saat Nabi Muhammad menyusu kepada Halimah di susu sebelah dan hendak diberikan Halimah sebelah lain lagi, Muhammad menutup mulutnya kuat-kuat. Sehingga adanya hal ini, Halimah faham bahwa Muhammad menginginkan susu yang sebelah untuk saudara sesusuannya, yaitu Damrah. Sejak kecil Allah SWT memang sudah memasukkan jiwa keadilan pada Muhammad kecil. Dia tidak ingin mengambil bagian yang bukan miliknya. Selanjutnya yaitu poin yang terakhir, C. Kesimpulan. Dari paparan di atas dapatlah kita lihat betapa kelahiran Muhammad telah memberikan banyak pelajaran kepada masyarakat Arab, terutama umat Islam, tentang ujian, kesabaran, rendah hati, dermawan, menghargai kaum wanita, menjaga keturunan, dan tidak membunuh anak-anak. Seorang Muhammad dari kecil sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Namun, dengan izin Allah, Muhammad tetap memiliki kepribadian yang hebat. Meski tumbuh di tengah masyarakat jahiliyah, beliau tidak berimbas dan tercemar oleh cacat jahiliyah. Bahkan bersih secara keturunan dan bersih secara pribadi. Karena Nabi Muhammad telah dipelihara Allah sejak kecil. Ketinggian akhlaknya telah membuat masyarakat Arab memberikan Muhammad gelar Al-Amin, yang artinya orang terpercaya. Dan kemudian mereka mengikuti apa yang disampaikan Muhammad. Muhammad adalah seorang pemuda cerdas dan jenius. Hanya beliau tidak bisa menulis, tetapi sikap kearifan, kebijaksanaan, demokratis, sabar, jujur, benar, dan amanah adalah ciri kepribadian Muhammad yang secara tidak langsung atau tidak menjadi pelajaran bagi banyak orang. Berikut presentasi yang dapat kami sampaikan. Tak lupa kami selaku kelompok 2 juga ingin minta maaf apabila ada kesalahan kata dalam proses presentasi. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.